selamat pagi. Ini bener Mbak Yuli? Ya nurse, saya Yuli yang kemarin udah buat janji sama nurse Nisa. Oh iya Mbak Yuli, saya Nurse Nisa. Kita kontrak waktu dulu ya Mbak. Untuk waktunya 30 menit dan tepatnya di ruang ini saja ya Mbak. Baik nurse. Bagaimana kabarnya Mbak? Saya dengar Mbak Yuli sedang merasakan cemas. Benar begitu Mbak? Saya bingung nurse mau menceritakan masalah ini ke siapa lagi. Maka dari itu saya membuat janji dengan nurse Nisa untuk berkonsultasi. Oh begitu ya Mbak. Nah sekarang Mbak Yuli bisa menceritakan kepada saya apa yang sedang terjadi dengan Mbak Yuli. Mungkin saya bisa membantu. Minggu lalu saya merasa aneh dengan payudara saya nurse. Kemudian saya ke dokter dan ternyata saya terkena kanker mamae stadium awal nurse. Selain itu yang membuat Mbak Yuli cemas apa lagi? Saya sangat takut sekali jika nanti suami saya tidak sayang lagi dengan saya nurse, dan bahkan mungkin tidak cinta lagi dengan saya. Jadi Mbak Yuli terkena kanker mamae dan Mbak Yuli takut bila suami Mbak Yuli tidak sayang lagi dan cinta lagi dengan Mbak Yuli. Iya nurse. Mbak Yuli apakah sudah membicarakan masalah ini dengan suaminya? Belum nurse, saya tidak berani membicarakannya nurse. Mbak Yuli yang sabar ya, saya mengerti bahwa Mbak Yuli pasti merasa sedih. Mbak Yuli tahu tidak bahwa kanker mamae stadium awal masih bisa disembuhkan? Iya nurse, saya sudah dijelaskan oleh dokter, tapi yang bikin saya lebih merasa cemas itu suami saya nurse. Saya takut suami saya jadi berubah kalau mengetahui bila saya terkena kanker mamae. Lalu rencana Mbak Yuli sendiri apa kira-kira? Saya tidak tahu nurse. Saya sudah berhari-hari memikirkan masalah ini. Setiap malam saya tidak bisa tidur nurse. Saya juga selalu tidak habis saat makan. Bagaimana kalau saya membantu Mbak Yuli membicarakan masalah ini dengan suami Mbak Yuli? Tapi saya takut nurse. Mbak Yuli harus mencoba. Nanti bisa jadi suami Mbak Yuli lebih marah kalau mengetahui masalah dari orang lain. Dengan suami Mbak Yuli mengetahui kondisi Mbak Yuli saat ini, mungkin Mbak Yuli dan suaminya bisa merencanakan pengobatan atau tindakan yang bisa dilakukan agar Mbak Yuli sembuh. Selain itu, Mbak Yuli jadi tidak gelisah lagi memikirkan suami Mbak Yuli dan lebih fokus menjaga kesehatan Mbak Yuli. Begitu ya nurse. Iya Mbak Yuli, agar lebih merasa tenang, Mbak Yuli bisa tarik nafas lebih dahulu sebelum bicarakan dengan suami Mbak Yuli. Sebelum tidur, Mbak Yuli juga bisa melakukan relaksasi otot agar Mbak Yuli bisa tidur dengan nyenyak. Caranya, Mbak Yuli cukup kepalkan kedua tangan sambil memejamkan mata. Kemudian Mbak Yuli rasakan semua denyutan yang ada dalam tubuh Mbak Yuli. Saya yakin Mbak Yuli bisa tidur dengan nyenyak dan relaks saat bangun tidur. Baik nurse, tapi saya butuh bantuan nurse Nisa untuk membicarakan masalah ini dengan suami saya. Saya pasti akan membantu Mbak Yuli. Mbak Yuli, setelah berbincang-bincang dengan saya, bagaimana perasaan Mbak Yuli? Saya merasa lega nurse. Saya juga sekarang mempunyai keberanian untuk membicarakan masalah ini dengan suami saya. Wah, bagus sekali Mbak Yuli. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Mbak Yuli bisa menyimpulkan pembicaraan kita? Iya nurse, jadi kesimpulan saya harus berpikir positif dan berani mengambil masalah saya dengan suami saya, dan saya bisa merencanakan pengobatan untuk penyakit saya. Bila saya merasa takut, cukup tarik nafas terlebih dahulu, dan saya bisa melakukan relaksasi otot saat mau tidur supaya bisa tidur nyenyak. Wah, benar sekali Mbak Yuli. Mbak Yuli bisa mengingat semuanya dengan cepat. Mungkin pertemuan hari ini bisa kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yuli. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan masalah Mbak Yuli dengan suaminya besok pukul 10.00 WIB di ruangan ini lagi ya Mbak. Kalau misalnya Mbak Yuli membutuhkan bantuan, Mbak Yuli bisa menghubungi saya atau bisa datang ke sini sekali lagi. Terima kasih Mbak Yuli. Iya nurse, saya juga sangat berterima kasih kepada nurse Nisa. Sekali lagi, selamat siang, saya permisi dulu. Sama-sama Mbak Yuli, selamat siang. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya perawat Andiana. Ibu bisa memanggil saya Suster Ana. Saya perawat yang dinas pagi ini dari pukul 7 sampai 14 nanti. Dan saya yang merawat Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu senang dipanggil apa? Yesus, nama saya Alifa, biasa dipanggil Alifa. Baik Bu, bagaimana keadaan Ibu Alifa hari ini? Saya sedih sus. Kalau begitu, bagaimana jika kita berbincang-bincang sebentar tentang keadaan Ibu?
Oke, tujuannya supaya ibu bisa lebih tenang dalam menghadapi keadaan ini dengan ibu mau berbagi cerita dengan saya. Kesedihan ibu mungkin berkurang. Baik Ibu Alifa, bisa ibu jelaskan kepada saya bagaimana perasaan Ibu Alifa saat ini? Saya sedih, saya merasa kehilangan atas kepergian suami saya. Saya tidak bermaksud untuk tidak mendukung ibu, tapi coba ibu pikir, jika ibu pulang ke rumah nanti, ibu tidak akan bertemu dengan suami ibu karena beliau memang sudah meninggal. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan, Bu. Ibu harus berusaha menerima kenyataan ini. Saya sangat sayang Sus pada suami saya. Mungkin Susan tidak merasakan apa yang saya rasa. Saya paham, Bu. Ibu hidup matinya seseorang semua sudah diatur oleh Tuhan. Meninggalnya suami ibu juga merupakan kehendaknya sebagai Maha Pemilik hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat mencegah, termasuk saya ataupun ibu sendiri. Untuk mengurangi rasa cemas ibu, sekarang ibu ikuti teknik relaksasi yang saya lakukan. Coba sekarang ibu tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, kemudian ibu hembuskan perlahan. Ya, bagus sekali ibu. Setiap kali ibu merasa cemas, ibu dapat melakukan teknik tersebut. Dan setiap kali ibu merasa ibu tidak terima dengan kenyataan ini, ibu dapat mengingat kembali perbincangan kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan ibu sekarang? Apa ibu sudah mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi? Ya Sus, terima kasih ya atas nasihatnya. Saya seperti ini karena merasa sedih dan tidak percaya bahwa suami saya yang sangat saya sayangi pergi begitu cepat. Ya sudah, kalau begitu kita berbincang kembali besok ya Bu Alifa, jam 10 di sini ya Bu. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Sama. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Alifa. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apa sudah lebih baik dari kemarin? Saya merasa lebih baik dari hari kemarin dan saya sudah mulai dapat menerima kenyataan ini. Wah, bagus Bu. Oh ya, Ibu sudah melakukan teknik relaksasi secara mandiri? Sudah Sus, seperti yang Suster ajarkan kemarin. Baik, sekarang coba Ibu praktekkan lagi cara teknik relaksasi tersebut. Seperti ini Suster. Tahan, lalu buang. Bagus sekali Bu. Hari ini kita bertemu untuk membicarakan hobi Ibu. Tujuannya supaya Ibu dapat melakukan aktivitas yang Ibu sukai dan Ibu dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling Ibu. Ibu hobinya apa nih? Saya senam Sus. Saya merasa lebih segar ketika saya setelah senam. Oh, ternyata Ibu hobi senam ya. Wah, bagus sekali. Dengan senam Ibu dapat menjadi lebih sehat Bu. Selain senam, apa Ibu punya hobi lain? Saya senang masak Sus. Kesukaan suami saya nasi goreng. Jadi saya lebih memasak, selalu memasak nasi goreng setiap hari. Oh, bagus sekali Ibu. Ibu hebat. Ibu Alifa, saat Ibu sedang merasa emosi tapi tidak mampu meluapkannya, Ibu bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama yang lain. Selain itu, kegiatan itu juga dapat membuat Ibu berhubungan lebih baik dengan yang lainnya dan Ibu tidak merasa kesepian lagi. Baik Sus.